Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi jaringan WLAN. Nah, pertama-tama WLAN itu apa sih? WLAN merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, komputer, atau kampus. Ataupun gedung kantor juga bisa. Nah, jadi itu sekilas dari WLAN. Nah, di sini ada yang namanya addressing table. Dalam addressing table ini dijelaskan device, interface, dan IP address yang digunakan untuk device-device yang akan kita konfigurasi di dalam sini. Selanjutnya di sini ada WLAN information. Nah, WLAN ini biasanya kita akan mengkonfigurasi, nanti ada yang di dalam router dan di dalam VLC. Jadi di sini WLAN dijelaskan ada home network, WLAN VLAN 2, WLAN VLAN 5, dengan SSID seperti gambar di samping dan password seperti ini. Dengan serta pengamanannya juga seperti ada di kolom di samping kanan ini. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke part yang pertama, yaitu mengkonfigurasi home wireless router. Untuk yang pertama kita masukkan dulu home wireless, kita ketik. Nah, di sini kita rubah IP-nya menjadi DHCP. Nah, setelah menjadi DHCP, IP address-nya kita rubah sesuai dengan IP address yang ada di sini. Seperti itu. Nah, IP address-nya di ini kita setting jadi 6. Nah, setelah itu di sini di LAN-nya ini menggunakan prefix atau /27. /27 itu subnet kelasnya adalah 224. Selanjutnya kita lihat lagi di step 1. Nah, di step 1 ini meminta premise maksimum 20 user. Kita rubah menjadi 20. Dan diawali DHCP server dengan IP .3. Kita rubah menjadi 3. Selanjutnya DNS servernya menggunakan address sesuai dengan addressing di sini. DNS servernya itu menggunakan 10, ini 100, ini 100, ini 252. Nah, setelah seperti ini, setelah di enable juga, setelah sesuai, langsung aja kita save setting. Lalu kita masuk yang ke D dulu. Ini setelah dikonfigur akan mendapatkan IP seperti ini. Nah, ini sudah mendapatkan IP. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke step yang kedua, mengkonfigurasi wireless LAN. Wireless itu kita konfigurasi di table wireless, lalu kita masuk ke dalam SSID. SSID-nya ini sesuai dengan nama di sini tadi. Di sini diminta SSID-nya sesuai dengan wireless LAN information table. Nah, ini kita enable dulu, kita rubah SSID-nya menjadi ini. Lalu mereka menggunakan channel 6, berubah menjadi channel 6. Nah, setelah itu kita save setting. Nah, setelah di save tadi, setelah di save sudah, selanjutnya kita masuk ke security. Nah, di wireless security ini kita disuruh untuk membuat security yaitu WP2 personal dengan password yaitu Cisco 123. Kita personal, lalu kita masukin Cisco 123. Sini kita save. Nah, setelah itu, setelah masuk ke step 3 selesai, secure the router wireless LAN information table. Oh, berarti di sini kita disuruh membuat routernya dengan merubah dengan password yang sama, yaitu Cisco 123. Cisco 123.
Setelah sama, sudah rubah tadi password routernya, kita save juga. Selanjutnya kita open PC lagi di sini untuk melakukan step 4, mengkoneksi klien dengan network. Nah, di sini kita coba mengkonekkan PC yaitu dengan cara seperti ini. Refresh dulu. Ini sudah terdapat home SSID. Kita menggunakan passwordnya Cisco123. Kita connect dan terkoneksi. Selanjutnya kita lakukan juga dengan smartphone dengan masukin interface wireless, tuliskan home SSID dan masukkan passwordnya yaitu Cisco123. Lalu kita close dan masukkan juga wireless tadi sama ke tablet PC dan kita masukkan passwordnya Cisco123. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita cek IP masing-masing. Di sini IP laptop mendapat 3 dan IP dari smartphone ini belum mendapat DHCP. Di sini smartphone mendapat 5 dan tablet PC mendapat 4. Nah, setelah ini terhubung seperti ini. Nah, kita lakukan patching terhadap server. Nah, server di sini menggunakan IP 203.0.1.3.78 ping 203.0.1.13.78. Nah, di sini juga kita coba untuk ping ke arah router. Nah, untuk laptop reply ke arah router atau web server. Ini coba kita ke web server juga. Ini sudah bisa. Maka ini juga sudah bisa. Dalam tablet PC kita coba. Nah, ternyata tiga-tiganya bisa. Dan ini kita coba untuk ping ke arah tablet PC. Nah, ke tablet PC sudah bisa. Dan ini kita coba untuk ke arah tablet smartphone. Tablet smartphone sudah bisa juga. Lalu kita coba ke programming, masuk ke desktop lagi, masuk ke web browser. Kita copy URL yaitu netacard IT. Oke. Nah, di sini sudah bisa browsing. Itu membuktikan laptop sudah berhasil. Sekarang kita coba smartphone ping ke arah laptop. Karena laptop sudah bisa. Ping ke arah tablet PC juga sudah bisa. Nah, setelah itu kita coba web browser ke web server. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita coba tablet PC. Ping ke arah laptop. Selanjutnya ping ke arah smartphone. Oke, sudah bisa juga berkomunikasi antar interface. Oke, ini sudah bisa. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, itu DHCP ini memberikan distribusi IP terhadap setiap interface yang terhubung ke arah DHCP server. Contohnya tadi kita buat DHCP server di interface wirelessnya home router wireless ini. Nah, jadi dia mendapatkan distribusi IP itu yang berurut atau tidak bertabrakan antara IP satu sama lain, itu antar interface tidak tertabrak. Jadi itu salah satu juga fungsi dari DHCP. Nah, setelah selesai dengan step 4,
kita masuk ke part yang kedua, mengkonfigurasi WLC. Nah, apa WLC ini? WLC ini fungsinya yaitu untuk mengkonfigurasi atau memonitor setiap apapun perangkat nirkabel yang terhubung terhadap akses point maupun jalur melalui jalur nirkabel. Nah, akses point ini nanti terkonfigurasinya di WLC ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita langsung aja masuk ke step pertama. Nah, untuk membuat film interface, kita masuk ke Enterprise Admin dulu. Setelah itu kita masuk ke desktop. Kita disuruh login melalui via web browser. Nah, di via web browser ini kita kopikan IP dari WLC ini. Lalu kita tambahkan https:// lalu kita enter. Nah, ini udah masuk ke wireless LAN controller. Nah, jadi pengontrolnya di sini. Setelah itu masukkan admin sebagai username dan Cisco sebagai passwordnya, Cisco 123. Nah, oke teman-teman, setelah seperti ini kita disuruh buat interface dengan nama WLAN 2. Nah, untuk membuat interface pertama ini kita masuk ke dalam controller. Setelah itu kita masuk interface. Nah, di dalam interface ini kita klik new. Lalu kita buat interface name baru, yaitu WLAN 2, identifier 2, lalu apply. Nah, di sini port numbernya dia menggunakan 1, lalu IP address-nya sesuai dengan IP address yang ada di sini, lalu next max-nya juga yang ada di sini, dan gateway-nya itu merupakan IP dari interface G00000.2 dari router 1. Nah, jadi slash IP-nya itu 192.168.2.1. Nah, untuk primer DHCP servernya sama IP-nya dengan gateway address. Nah, setelah itu langsung aja kita apply, lalu oke. Setelah itu kita back dan kita lihat di sini bahwa WLAN 2 sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke wireless yang kedua, yaitu WLAN 5. Di WLAN 5 ini kita klik new kembali. Kita buat di sini namanya WLAN 5, identifier 5, kita apply. Nah, IP yang digunakan seperti di sini, port numbernya 1, next max-nya juga sama seperti di samping, dengan gateway dari RTR1005. Nah, ini setelah itu kita masuk sini dan primary hostnya juga sama seperti gateway address. Setelah itu kita apply lagi, kita oke, lalu kita back. Lanjut masuk ke step 2, masih di dalam WLC controller. Kita membuat DHCP scope atau DHCP pool untuk memanajemen network yang ada. Jadi fungsi DHCP pool itu untuk membatasi IP yang dapat digunakan dalam memanajemen network. Nah, kita buat new aja. Nah, di sini kita buat sesuai dengan nama di sini, yaitu manajemen. Kita apply. Lalu kita klik di sini manajemen. Nah, manajemen ini kita isi full startnya sesuai dengan tabel yang ada di samping sini tadi, perintah di samping, dan network sesuai dengan perintah yang ada di samping. Default routernya ini
Setelah itu kita apply. Nah, ini sudah terbuat DHCP poolnya. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi WLC dengan external server address, kita bisa masuk ke menu bar security, lalu masuk ke dalam sini AA, lalu radius. Nah, di sini kita disuruh menambahkan new lagi untuk menambahkan radius server information. Nah, di sini server index kita pilih 1, lalu IP address-nya kita isikan sesuai dengan di sini. Nah, lalu kita beri radius PW. Passwordnya ini juga sama untuk mengkonfirmasi saja. Kita apply. Nah, jadi WLC ini juga disuruh untuk mengirimkan log ke arah SNMP server. Jadi SNMP server itu fungsinya adalah untuk memonitor log-log apa saja yang terhubung dengan interface SNMP ini. Jadi SNMP ini terhubung dari server radius tadi, itu akan menyimpan log-log apa saja yang terhubung dengan server radius tadi. Nah, di sini kita buat community name baru, yaitu WLAN dengan IP address radius server tadi. Di sini kita apply aja, teman-teman. Di sini sudah terjadi selesai untuk membuat SNMP trap receiver untuk mengirimkan log kepada SNMP server. Oke, selanjutnya kita masuk ke step keempat, yaitu membuat WLANs. Nah, kita masuk ke menu bar WLANs ini. Di menu bar WLANs ini kita create new aja, kita go. Nah, di sini profile name kita isi sesuai dengan print tadi, samping tadi, dengan WLAN SSID 2 dengan ID 2. Setelah itu kita apply. Nah, lalu setelah kita apply ini, nanti akan muncul tampilan baru. Klik lagi ini, udah sepertinya nge-lag. Kita remove aja. Remove dulu. Kita buat baru lagi. Kita isi VLAN wireless VLAN 2. Nah, di sini SSID-nya kita isi, lalu kita pilih ID 2. Kita apply. Nah, di sini kita enable dulu statusnya agar dapat terlihat SSID-nya nanti. Interface ini kita arahkan ke WLAN 2. Karena ini menggunakan VLAN 2 tadi kan, wireless VLAN ini. Nah, selanjutnya layer 2-nya kita pilih WPA plus WPA 2. Nah, WPA ini merupakan jenis enkripsi pertama dari wireless itu. Selanjutnya di-upgrade ke WPA 2 ini yang merupakan generasi berikutnya yang lebih baru. Jadi fungsinya adalah untuk mengenkripsi password agar orang yang mau login tuh harus tahu dulu passwordnya terhadap wireless yang kita buat ini. Nah, di sini WPA 2 policy-nya kita aktifkan. Di sini kita menggunakan AES enkripsi aja. Selanjutnya di sini mereka menggunakan PSK2 karena di sini hanya diminta WPA PSK dengan password Cisco 123. Itu kita coba lepas saja supaya tidak salah. Nah, selanjutnya kita disuruh masuk ke advanced step. Nah, di sini kita mengaktifkan flex local switching and flex connect local out. Nah, di sini kita aktifkan. Setelah selesai begini, kita apply. Oke, setelah itu kita back.
Nah, di sini wireless VLAN 2 sudah terbuat. Kita buat lagi satu untuk wireless VLAN 5. Nah, di sini menggunakan SSID 5 dan ID 5. Itu play aja lagi. Nah, di sini kita enable dulu agar nanti wirelessnya kelihatan. Nah, terus di sini interface-nya kita rubah ke VLAN 5. Untuk security, kita masih menggunakan WPA2, WPA policy yang kita aktifkan. Nah, di sini perbedaannya kita menggunakan 800.2.1x yaitu atau WPA2 Enterprise. Nah, setelah itu kita disuruh mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan radio server sebagai autentifikasi. Jadi untuk loginnya itu harus melalui radio server dulu. Nah, di sini server 1 kita rubah ke radio server tadi. Setelah itu kita pilih advance dan di sini menggunakan seperti flex connect seperti tadi. Nah, setelah itu kita apply. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita back dan kita selesai dengan step 4. Selanjutnya kita lanjut ke step 5 yaitu mengkonfigurasi host untuk connect ke WLAN. Di sini ada perintah untuk wireless host 1 harus connect ke VLAN 2 dan host 2 harus connect ke VLAN 5 menggunakan kredensial di WLAN information table menggunakan ini. Nah, kita langsung aja masuk ke step 5A. Ini kita close dulu. Kita masuk ke wireless host 1. Kita buka desktop, kita buka PC wireless, kita connect, kita refresh dulu, terlebih dahulu. Kita masuk ke VLAN 2. Di ini kita masukin password Cisco 123. Setelah itu kita connect. Nah, ini host 1 sudah terbukti connect. Selanjutnya kita masuk ke desktop, lalu kita lihat, nah, sudah mendapat IP sesuai dengan WLAN-nya itu VLAN 2. Nah, di sini kita coba untuk ping dulu ke arah server. Dan ternyata untuk ping ke arah server sudah bisa. Selanjutnya kita coba membuka web browser. Browser dari NetApp. Nah, ini sudah bisa. Berarti wireless 1 sudah bisa terkonek ke web server. Nah, di sini selanjutnya kita disuruh buat masuk ke host 2 melalui kredensial sesuai VLAN informasi. Nah, di sini kita masuk dulu ke PC wireless tadi, lalu kita klik profile. Nah, di klik profile ini kita klik edit. Nah, di edit ini kita pilih SSID 5, lalu kita advance setup. Setelah itu kita next lagi. Kita pilih security ini menjadi WPA2 Enterprise karena di sini sesuai dengan autentifikasi yang diminta untuk VLAN 5. Selanjutnya kita next. Kita pilih login name-nya user VLAN 5 dan user E5 pass. Selanjutnya kita next lagi, kita save. Lalu kita klik connect to network. Kita pilih profile, kita pilih default. Yang tadi profile sudah kita buat, kita connect. Nah, ini membuktikan PC wireless host 2 sudah connect. Nah, kita lihat IP-nya. Nah, ini sudah mendapat IP DHCP dari VLAN 5-nya.
Setelah itu kita coba ping ke arah web server. Nah, selanjutnya setelah bisa ke ping server, kita coba ping ke arah host 1 dulu. Nah, ternyata antara wireless host 1 dan host 2 dapat berhubungan. Di sini juga step 6 diminta untuk mengetes konektivitas yang ada antara wireless 1 dan 2 ke arah web server dan ke antara keduanya. Selanjutnya di sini kita coba untuk membuka website dari web server tersebut. Kita coba dan ternyata bisa. Dan untuk wireless host 1 kita coba ping ke arah wireless host 2. Itu 92.168.5.2. Ini kita enter dan ternyata bisa. Nah, jadi disitulah cara mengkonfigurasi WLAN pada paket tracer poin 13.5.1.1. Nah, untuk penjelasan yang kurang itu mohon dimaafkan. Jadi seperti itu, dan untuk mengecek resultnya kita bisa cek di sini. Nah, bahwa di sini resultnya itu sudah 100%. Nah, jadi di sini benar semua resultnya. Nah, setelah itu dapat meng-close ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.